Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 7 yaitu remote access. Nah, pada remote access di sini terdapat 6 materi. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. 1. Pengenalan Telnet dan SSH. Kali ini kita akan membahas tentang Telnet dan SSH. Oke, seperti yang kita ketahui, kabel untuk meremote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu berwarna biru, yaitu serial console. Nah, di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device, untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremote-nya melalui PC. Misalkan di sini kita tambahkan satu PC di sebelah router, kemudian menghubungkan dengan kabel konsol. Pada PC, pilih yang RS232. Nah, namun untuk kabel konsol itu tidak terlalu panjang. Jadi, misal ada router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana cara kita meremote-nya? Jadi, kita bisa menggunakan Telnet atau SSH, yaitu untuk meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. 2. Konfigurasi Telnet. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasi Telnet terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian masuk ke global mode. Lalu kita jalankan perintah line VTY0, lalu klik tanda tanya. Maka di sini muncul rank angka dari 1 sampai 15. Misalkan kita isikan angka 2. Jadi perintah ini menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan Telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini terdapat 3 orang, yaitu angka 0, 1, dan 2. Kemudian kita akan berikan password, misalkan passwordnya 123. Jika sudah, kita ketikkan login. Nah, perintah login ini mendefinisikan jika kita masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat. Selanjutnya kita ketikkan transport input, lalu tanda tanya. Maka akan muncul 4 opsi, yaitu ada none atau tidak ada protokol, lalu ada SSH dan ada Telnet, dan juga terdapat all, yaitu untuk SSH dan Telnet. Kita coba untuk Telnet terlebih dahulu. Kita ketikkan transport input Telnet, lalu exit. Kemudian kita jalankan enable secret dan passwordnya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Kita ketikkan enable secret 123. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian. Misalkan pada PC 8, kita buka desktop dan masuk ke bagian Telnet atau SSH client. Pada connection type, kita pilih Telnet. Dan untuk hostname-nya di sini bisa pilih IP mana saja yang berada di VLAN berapa. Misalkan VLAN 10. Berarti kita gunakan IP 10.10.10.1, lalu klik connect. Kemudian kita masukkan password yaitu 123. Lalu kita bisa masuk ke mode privilege. Maka kita juga dimintai password. Kita masukkan saja passwordnya. Nah, maka kita sudah berhasil mengakses router menggunakan Telnet. 3. Telnet dengan username. Jadi untuk Telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya itu masih kurang aman. Nah, kali ini kita akan mencoba Telnet menggunakan username. Pada router kita ketikkan username. Misalkan username-nya adalah Maira. Lalu masukkan password, misalkan 12345. Jika sudah, kita enter. Kemudian jalankan perintah line VTY02 dan jalankan perintah login lokal. Yang mana perintah ini nantinya saat kita login, kita dimintai memasukkan username dan passwordnya. Lalu masukkan perintah transport input Telnet. Jika sudah, kita coba remote dari PC lainnya. Kita klik desktop lalu pilih Telnet dan SSH. Untuk connection type pilih Telnet, dan untuk hostnya kali ini kita pakai 20.20.20.1. Nah, perhatikan di sini kita harus memasukkan username. Kita masukkan saja username-nya yaitu Maira, dan untuk passwordnya 12345. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote Telnet menggunakan username. 4. Konfigurasi SSH pada router. Selanjutnya kita akan membahas SSH pada router. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengganti hostname-nya terlebih dahulu, karena nantinya itu akan lebih secure. Kita ketikkan hostname,
Misalkan namanya Maira. Kita enter, maka hostname-nya sudah berubah. Jika sudah, kita setting domain name-nya juga. Kita ketikkan IP domain name maira.com. Kemudian konfigurasikan SSH-nya. Karena SSH itu lebih secure, maka kita menggunakan key. Kita ketikkan crypto key generate RSA. Di sini kita diminta untuk memasukkan bit. Nah, secara default kita disarankan untuk angka 1024. Kita masukkan 1024, lalu kita konfigurasikan line VTY 02. Kemudian ketikkan transport input SSH. Jika sudah, kita coba pada PC 8-nya. Di sini connection type-nya pilih SSH. Untuk hostname kita pakai 30.30.30.1. Dan untuk username kita masukkan yang sudah kita buat, yaitu Maira. Kemudian konekkan. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 12345. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote di PC menggunakan SSH. 5. Konfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada switch. Kita buka switch 2-nya, lalu masuk ke global mode. Kemudian masuk pada interface VLAN. Misalkan saya masuk ke VLAN 10. Kita ketikkan interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya. Misalkan 10.10.10.35 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kita berikan juga IP gateway-nya dengan komen IP default strip gateway 10.10.10.1. Jika sudah, kita cek dengan do show IP interface brief, lalu spasi, maka di sini IP untuk VLAN 10-nya sudah masuk. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dengan IP 20.35. Kalian perhatikan ya. Oke, sudah masuk. 6. Konfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan SSH pada switch. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Jadi kalian perhatikan ya, karena caranya sama. Jika sudah, kita ketikkan crypto key generate RSA, lalu masukkan angka 1024. Selanjutnya, kita setting username dan juga password. Di sini saya samakan seperti sebelumnya, yaitu Maira dengan password 12345. Kemudian konfigurasikan line VTY 02. Lalu ketikkan transport input SSH dan jalankan perintah login lokal. Lalu exit. Nah, jangan lupa untuk memberikan perintah enable secret dan passwordnya. Kita ketikkan enable secret 123. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Oke, langsung saja kita uji coba pada PC 8. Di sini pada connection type pilih SSH dan hostname isikan IP 10.10.10.35. Untuk username masukkan Maira, lalu konekkan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Maka kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.